Pertanyaan tadi bahwa mau itu ujian, mau itu cobaan, mau itu karma, saya sih mau menggarisbawahi bahwa segala yang kita lakukan akan memiliki dampak yang disebut dengan yang namanya konsekuensi. Apapun itu adalah konsekuensi sebuah pilihan gitu. Artinya apa? Terimalah mau itu calon pasanganmu atau itu sekarang yang jadi pasanganmu seapa adanya. Karena kadang kalau kita tidak belajar untuk menerima seapa adanya, kita akan terus mengikuti sesuai dengan narasi seingin akunya. Dan itu yang akan membuat penderitaan sih sebenarnya. Jadi mulai sadarilah bahwa segala sesuatu yang looping, mungkin itu pembelajaran yang belum selesai. Jangan kabur dulu ke yang lain sebelum loopingan yang lama itu belum diselesaikan gitu. Pertanyaannya bagaimana aku pengen jadi orang yang bahagia? Skill yang tiap hari dilatih adalah membenci gitu. Kan aneh. Saya pengen jadi orang yang ikhlas, tapi tiap hari yang dilatihnya julid mulu gitu misalnya. Kan aneh gitu. Jadi pada akhirnya, we are what we repeat. Artinya apa? Jangan pernah lelah untuk berlatih. Makanya jangan berhenti berjuang. Karena kita dalam konteks itu mengetuk kemungkinan, life is all about possibility kok gitu. Nggak ada yang pasti dalam tanda petik. Dalam artian saat kita terus berjuang, terus mengetuk, yaitu tadi, itu adalah bagian dari hidup gitu. Makanya hidup itu wilayahnya dalam proses gitu. Tapi urusan hasil, itu udah bukan urusan kita gitu. Baik, jadi berjuang tuh bentuk tanggung jawab kita, hasilnya ya kita serahkanlah kepada Tuhan. Gini, saya pengen punya pohon durian di pekarangan rumah saya. Saya beli pupuk tapi nggak ditanam, dia nggak akan muncul lah. Terus apakah saya bilang ya udah takdir ya nggak ada pohon durian? Lah bukan masalah nggak ada takdir, potensinya udah ada nih pupuk, tapi nggak kamu kerjain. Petani itu nggak bisa ngatur cuaca, hujan, panas. Tapi kalau petani tidak melakukan menanam, nggak akan ada sesuatu yang berbuah gitu. Maka tugas kita menanam yang menumbuhkan urusannya semesta gitu. Nah makanya PR kita tuh just do it. Analoginya menarik banget Mas. Oke. Kalau kita bisa ngulang hidup dan ngambil keputusan yang berbeda nih Mas Abu. Nggak bisa sih. Namanya juga kalau Mas. Oh kalau, ya oke. Apakah nanti akhirnya kita akan tetap sampai di tempat yang sama atau takdirnya juga ikut berubah Mas Abu? Gini ya, tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup ini. Gak pernah ada keputusan yang salah. Kenapa? Saat keputusan itu dibuat, pasti pada level kesadaranmu saat itu. Dan itu udah porsi yang paling tepat. Maka gak ada keputusan yang salah. Maka gak ada sesuatu yang harus disesali sebenarnya. Kenapa? Karena saat aku memutuskan itu mungkin pada kesadaran itu di level 3 misalnya. Nah akhirnya konsekuensinya juga level 3. Pertanyaannya kalau saya mau melepaskan dari level 3, ya naikin dong kesadarannya. Makanya Einstein tuh, saya pinjam statementnya Einstein ya. Einstein tuh bilang bahwa insanity, kegilaan, itu adalah saat kamu melakukan hal yang sama berulang-ulang dalam level of thinking yang sama berulang-ulang, tapi kamu mengharapkan hasil yang berbeda. Itu orang gila namanya gitu. Jadi sekarang kalau kita mau ngulang-ngulang lagi, misalnya kayak game ya, save nih, set, ya gagal. Tapi selama kita reload save-an kemarin dengan pemikiran yang sama, tindakan yang sama, keputusan yang sama, ya hasilnya nggak akan jauh beda dong. Makanya juga kegagalan itu dibutuhkan ya Mas, supaya kita belajar dari situ dan kita bisa naik level. Betul. Dan gagal itu kan perspektif. Betul nggak? Iya. Karena kalau kita menyebutkan itu gagal karena nggak cocok sama keinginan kita, padahal gagal itu adalah tangga untuk naik ke level berikutnya. Karena kalau nggak gagal kita nggak belajar. Nah berarti kan tergantung kita memaknai ya, apakah ini kegagalan atau pembelajaran yang harus saya lampaui gitu. Makanya kalau kita bicara, oh ini gagal, merasa nggak oke dan seterusnya, state of mind balik lagi. Tapi kalau kita ngerti hukum ini semua, nggak ada yang gagal kok, konsekuensi. Ya wajar kalau kamu di level order thinking yang rendah, dapat hasil yang segitu-gitu aja, ya karena level pemikiran kamu ada di situ gitu. Iya. Kan semuanya akan kembali kepada nilai konsekuensi kan sebenarnya. Kadang-kadang memikirkan
jadi Tuhan tuh capek banget ya Mas Abu. Ya makanya Kadang-kadang nggak usah dipikirin lah. orang orang datang dengan mengeluh, Tuhan ngasih cobaannya berat banget, lalalala. Kadang-kadang ya itu bukan cobaan, itu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Pemikiran bahwa Tuhan memberikan ujian dan cobaan itu pemikiran bukan syukur, itu pemikiran kufur namanya. Nggak ada ujian dari Tuhan, Mbak. Ngapain Tuhan iseng nguji kita? Oke, kalau gitu begini Mas, ini ada pertanyaan yang menarik. Baru-baru ini kan kita lumayan dihebohkan dengan satu peristiwa yang cukup tragis menurut saya. Jadi ada perempuan yang disekap sama pacarnya dan disiksa, Mas Abu. Nah, ini kalau mengingat cobaan, kalau dia memang diberikan cobaan, jadi kita besar dengan kata-kata kalau pesan yang bilang kalau manusia tidak akan diberikan cobaan di luar kemampuannya. Betul. Tapi ada juga yang bilang, oh itu karena karma. Gimana memahami dua konsep ini sih Mas Abu? Pertama, saya nggak bisa terlalu banyak komentar tentang kasus itu karena saya nggak tahu 100% apa yang terjadi. Yang kita lihat di media sosial adalah snapshot yang sudah dibungkus oleh kemasan media yang dipertontonkan sama kita gitu. Dan semuanya pasti yang disebut dengan yang namanya sudut pandang yang berbeda. Ya kita ngelihat sesuatu kan tergantung paradigma dan tergantung POV lah kalau kata anak sekarang, betul nggak? Itu satu. Jadi kita nggak tahu exactly-nya seperti apa gitu. Nah yang kedua, saya pengen menggarisbawahi dulu tentang kata-kata karma. Karma dalam bahasa Sanskrit itu artinya simple kok Mbak. Karma means action, titik. Jadi karma itu adalah aksimu. Jadi hukum karma adalah aksimu yang mengundang sebuah reaksi gitu. Jadi kalau kita bicara karmanya makan cabai ya kepedesan, karmanya nggak belajar ya bodoh gitu. That's simple. Artinya kita nggak mungkin lepas dari semua keputusan kita. Yang datang pada hidup kita itu pasti tanggung jawab dari sebuah keputusan. Dan kita nggak bisa terlalu banyak menilai sih sebenarnya. Karena kan yang kita tahu potongan-potongan cerita ya. Ya sekarang saya tanya, misalkan kalau orang ini memilih untuk seperti itu, bahkan pilihannya juga mengandung sebuah konsekuensi kan gitu. Nah ujung-ujungnya kan datang dari pilihannya. Nah kita nggak pernah tahu memilihnya gimana. Yang kita tahu disuguhkan dengan kasus seperti ini gitu. Ya memang secara hukum, secara moral kan ya nggak bagus lah ya, tidak bermoral gitu. Tapi kalau dari kacamata yang lebih luas, ya itu kan pelajaran juga sih gitu. Dan saya rasa yang penting banget untuk kita adalah pelajaran buat kita gitu. Bukan untuk menjudge, tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran gitu. Karena gini, let's say kita nonton koruptor. Oh dasar nih korupsi, wah kita tuh ngerasa lebih baik dari dia. Tapi pertanyaannya, aku gak korupsi karena memang belum ada kesempatannya aja kali gitu. Benar gak? Siapa tahu kalau punya kesempatan kayak dia, ya lebih beringas bisa loh. Gitu intinya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa mau itu ujian, mau itu cobaan, mau itu karma, saya sih mau menggarisbawahi bahwa segala yang kita lakukan akan memiliki dampak yang disebut dengan yang namanya konsekuensi. Apapun itu adalah konsekuensi sebuah pilihan gitu. Itu sih. Baik. Penting sekali diingatkan sih Mas, diingatkan kembali. Ya, apapun hasilnya ya. Karena kan memilih. Sekarang memilih untuk bareng, kan memilih orang ini, memilih untuk itu, memilih. Semuanya pilihan gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah aku bebas menentukan pilihanku atau pilihanku ini dikontrol sama faktor eksternal? Kan itu aja. Dan sebenarnya. Apakah kamu sadar dengan pilihan kamu? Nah itu. Apakah aku memilih dengan sadar atau aku memilih dengan ego? Itu kan dua hal yang berbeda. Gitu. Sehingga ketika memilih dengan ego katakanlah, mungkin pilihannya akan lebih dalam tanda petik menuju kepada konsekuensi yang nggak bisa lepas juga gitu. Gitu sih intinya. Contoh lagi nih, kita milih pasangan. Rata-rata orang milih pasangan kan lagi mabuk ya. Mabuk cinta. Lagi bucin kan. Which is lagi bucin itu udah pasti nalar kritis kita lagi off. Karena kita lagi di hijack sama dopamin, oksitosin, testosteron. Itu lagi gak berpikir kritis aja. Betul gak? So maka lagi bucin pasti everything seems beautiful. Makanya disebut jatuh cinta. Nah saat memilih lagi dalam jatuh cinta lagi mabuk, konsekuensi dong. Dulu yang milih aku, sekarang yang komplain juga aku. Bener gak? Terus sekarang oh dia sih, dia lu yang milih gitu. Ini menarik sih Mas ngomongin soal konsep jodoh ini ya.
Kalau jodoh itu sendirilah Mas Abu. Iya. Banyaklah orang-orang yang bilang kalau manusia itu sudah dari awal diciptakan berpasangan seperti Adam dan Hawa, sudah ditentukan. Ada yang bilang juga kalau jodoh itu kita yang memilih dan akhirnya nanti direstui. Kalau menurut kamu Mas, apakah memang jodoh itu ditemukan, dipilih, atau justru dibangun lewat komitmen setiap hari? Ya oke. Ini pas banget ya. Aku lagi mau ngeluarin satu buku baru. Jadi dari 4 buku ini mau lahir buku kelima. Oke. Judul buku barunya Perang Panjang Pernikahan. Dari pengalaman pribadi kan? Oh pasti. Dan itu saya sangkut pautkan dengan berbagai sudut pandang. Opening scene buku saya tulisannya gini, Mbak. Tidak ada jodoh dalam hidup. Gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara dalam konteks jodoh, kalau tadi ditemukan dan seterusnya, saya rasa yang perlu kita dalami tentang jodoh adalah jodoh itu bukan satu kali untuk selamanya. Jadi kenapa saya bilang tidak ada jodoh dalam hidup? Yang ada adalah selalu menjodohkan setiap hari. Karena 2 orang yang bertemu, 2 orang yang berubah terus, ini nggak mungkin ada titik stagnan jodoh seumur hidup tuh nggak ada. Karena sebelum nikah kita bisa ngomong kayaknya kita jodoh deh. 3 tahun nikah bisa ngomong juga kayaknya kita nggak jodoh deh. Yang dipersalahkan itu jodoh atau enggak gitu. Seakan-akan jodoh itu satu kali untuk selamanya gitu. Gak bisa lah. Karena jodoh itu adalah pemupukan setiap saat untuk kita bisa update dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi jodoh ditemukan yes, tapi yang kedua jauh lebih penting adalah dipupuk. Saat pertemuan tanpa pemupukan, pertemuan tanpa adaptasi, itu bisa jadi gak jadi jodoh gitu intinya. Makanya gak bisa bahwa ini kayaknya jodoh seumur hidup, gak ada lah. Kita tuh adalah potential being. Kita ini adalah makhluk yang terus menjadi. Jadi gak ada yang stagnan dalam hidup gitu. Makanya agak aneh kalau di tengah pernikahan, kalau kita kaitkan sama jodoh ngomong, kamu kok berubah? Ya berubah tuh pasti loh. Orang dulu ngelihat pasangan kita lagi mabuk kok, jadi bagus-bagus aja ya. Saat mulai sadar, kok beda ya gitu. Makanya di pernikahan itu ada yang disebut honeymoon effect. Itu 3 bulan, 4 bulan seems beautiful. Nah 7 bulan, 8 bulan, setahun setengah mulai kita akan mulai sadar bahwa aku gak kenal siapa yang selama ini yang aku anggap sebagai pasanganku gitu. Karena dua-duanya mulai berubah gitu. Nah jadi to be simple bahwa jodoh itu bukan satu kali seumur hidup, tetapi proses bagaimana kita mengadaptasi dan untuk bertumbuh setiap saat gitu. Makanya gak ada jodoh dalam hidup, yang ada menjodohkan, selalu menjodohkan dalam setiap kesempatan gitu. Keren. Kalau begitu Mas Abu, supaya kita, mungkin Mas Abu sudah berumah tangga. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas? Tahun ini Desember 21 tahun. Wow, sudah 20 tahun lebih. Ya. Untuk menitip pesan kepada adik-adik nih Jadi Mas. cukup lah ya buat nulis buku ya. Cukup banyak asam garamnya ini. Mungkin bisa memberikan tips untuk adik-adik nih Mas, termasuk saya sendiri sebelum memilih jodoh. Kadang-kadang kan memang di saat kita sedang melihat honeymoon phase lah seperti Mas Abu bilang tadi, semuanya terlihat indah gitu. Kadang-kadang kesadaran kita menumpul. Bagaimana nih Mas untuk melatih kesadaran supaya kita tidak dibutakan atau dimabukkan oleh persepsi yang kita ciptakan sendiri? Saya akan bilang percuma sih saya ngasih tahu juga. Kenapa? Saat jatuh cinta, nasihat nggak akan jadi apa-apa. Saat jatuh cinta tuh nggak ada nasihat yang mental gitu. Jadi ya enjoy aja. Saya sih cuma satu, bahwa apa yang kamu pilih siap-siap dengan konsekuensinya, titik aja. Gitu. Karena mau milih dalam keadaan mabuk, sadar, tetap ada konsekuensinya gitu. Jadi siapapun sekarang yang belum menikah mau menikah, yang udah menikah lagi dalam keadaan krisis dan seterusnya, ya itu semua adalah konsekuensi. Jadi nggak ada spesifik. Saya tuh sering diundang untuk nasihat pernikahan. Ya, nasihat itu dianggap ngasih tahu. Padahal nasihat itu artinya komitmen. Gitu. Jadi konteks menasihati itu bukan tutur-tutur kata-kata, bukan sih sebenarnya. Tapi stay with your commitment. Kata kuncinya adalah gak bisa enggak. Apa yang kamu pilih akan mengandung konsekuensi. Terimalah semua relatif dalam hidup ini adil seapa adanya. Kalau kita ngelihat orang ini baik, terima juga buruknya gitu. Karena kita gak bisa lepas untuk menerima yang yin yang lah. Di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Kamu bisa nerima putihnya, tapi kamu gak bisa nolak hitamnya gitu. Artinya apa? Terimalah, mau itu calon pasanganmu atau itu sekarang yang jadi pasanganmu,
seapa adanya. Hmm. Karena kadang kalau kita tidak belajar untuk menerima seapa adanya, kita akan terus mengikuti sesuai dengan narasi seingin akunya. Dan itu yang akan membuat penderitaan sih sebenarnya. Karena nanti pada akhirnya kalau kita ngomongin konteks ini, cinta yang terbaik adalah yang membebaskan, bukan mengekang dan penuh dengan kemelekatan. So the true love is freedom gitu. Bagaimana justru saat kita membebaskan orang yang kita cintai, that's true love gitu. Oke. Ini kalau dilanjutin jadi ceramah pernikahan nih. Udah mulai banyak appointment. Mas Abu bintangnya apa nih? Tiba-tiba nanya zodiak. Oke. Mas, halo Pipers, terima kasih ya selalu setia nungguin episode terbaru dari Pip Talk. Kalau kamu juga sama kayak aku, suka banget nulisin fun fact atau hal-hal yang bisa menginspirasi, gimana kalau tulisan itu kamu seriusin dan bisa loh dapetin cuan dari situ? Aku ada rekomendasi website yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kamu para penulis. Fitur blog di Linkit bisa jadi solusinya. Kamu bisa nulis artikel, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi, kalau ada audiens yang mau belajar lebih dalam, kamu tinggal arahin ke mereka ke blog kamu di Linkit. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu jadi punya rumah sendiri. Karena kadang yang kamu butuhkan bukan cuma konten yang viral, tapi konten yang bisa terus ditemukan. Selamat mencoba ya. Sekarang kita lanjutkan obrolannya. Kalau boleh kita masuk ke ranah yang lebih personal. Ya. Hubungan Mas Abu dengan Tuhan bagaimana hari ini, Mas? Baik-baik aja sih. Baik-baik saja. Ada nggak sih pertanyaan tentang Tuhan yang paling sulit kamu pahami? Saya pakai penjelasan subjektif ya. Buat saya lah ya. Jadi ini pandangan sangat subjektif dari pembelajaran selama seumur hidup gitu. Buat saya tuh ada beberapa perspektif yang mungkin kalau mau ditarik ke garis intinya, Tuhan itu adalah segala sesuatu yang aku belum tahu. Kalau aku udah tahu namanya pengetahuan. Dan yang menarik adalah dalam entire universe, kehebatan manusia itu baru tahu 4% secara universe segede ini tuh baru tahu 4%. Artinya sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Yeah. Nah, ketidaktahuan itu adalah Tuhan. Artinya banyak yang belum aku ketahui gitu. Dan disitulah PR besar saya untuk mau terus mencari tahu. Jadi kalau tadi bicara hubungan sama Tuhan adalah akan selalu hadir ketidaktahuan baru untuk digali menjadi pengetahuan yang baru. Dan itu saya rasa misi seumur hidup gitu. Maka pencarian Tuhan itu bukan halusinasi Tuhan sebagai sosok. Buat saya, mencari tahu apa yang kamu belum tahu. Sehingga saat kamu sudah tahu, kamu bisa mengaplikasikannya, kamu bisa membaginya, disitulah contributing tadi gitu. Itu satu. Yang kedua, saya selalu memiliki definisi bahwa Tuhan itu adalah maha energi. Dan Tuhan adalah kecerdasan tanpa batas. Sehingga energi dan kecerdasan gak pernah bisa hilang dalam hidup gitu. Makanya kalau tadi bicara dalam perspektif bahwa ada gak sih pertanyaan atau apa dan lain-lain, wah question tuh gak pernah selesai sih. Dan disitulah yang kalau kita bicara dalam perspektif ketuhanan, dalam perspektif ilahiyah, itu adalah bagaimana saya terus-menerus menggali potensi yang ada di dalam diri saya untuk lebih mengenal diri saya yang lebih baik lagi, dan itu adalah PR seumur hidup yang gak pernah selesai. Gitu sih Mbak. Karena buat saya Tuhan tuh bukan sosok yang ada di mana lah, apa itu kan definisi lah ya, terserah gitu. Tapi nanti ujungnya dia akan membentuk sebuah hukum, membentuk sebuah sistem. Maka buat saya menyembah Tuhan adalah beradaptasi dengan hukum semesta. Bagaimana aku selaras dengan hukum yang sudah dia buat gitu. Jadi ibadah buat saya adalah menerima kenyataan hidup. Balik lagi ke situ ya Mas. Balik lagi. Karena ujungnya nih buat saya God sama dengan reality. Tuhan adalah kenyataan hidupmu gitu. Karena gini misalnya, kita bisa berkomunikasi melalui bahasa, betul ya Mbak Jeje? Pertanyaan saya, Tuhan komunikasi ke kita lewat apa? Dia berkomunikasi ke kita melalui peristiwa. Setiap event adalah cara bagaimana dia ngobrol sama kita. Berarti kita kan perlu tahu dan membaca peristiwa kan. Makanya saat membaca peristiwa, kita lagi mengenal Tuhan lebih baik gitu. Jadi setiap event yang datang itu adalah sapaan Tuhan ke kita gitu. Disitulah kita dikasih akal, sensori, semua nih. Untuk melihat bahwa setiap peristiwa itu adalah realitas, bahwa itu adalah aku yang hadir kepada kamu gitu. Nah yang jadi pertanyaan, saat peristiwanya kenyataannya A, keinginan akunya B, nah di situ tabrakan pasti. Betul.
Jadinya persepsi buruk yang muncul. Kenapa aku dikasih cobaan terus? Nah, Kenapa doaku tidak dikabulkan? benar, benar, benar. Yang akhirnya ya balik lagi, setiap orang saya rasa punya perspektif ketuhanannya masing-masing gitu. Tapi at least buat saya sekarang yang mungkin bisa diceritain nggak abstrak, nggak halu gitu. Berketuhanan adalah belajar terus-menerus menerima kenyataan hidup sih. Karena Tuhan itu sendiri adalah realitas yang nggak bisa kita tolak gitu. Oke. Ini mungkin agak sedikit mundur ke belakang, Mas. Antara tadi kita sempat ngobrolin soal karma. Ada hubungannya dengan umur nggak ya, Mas Abu? Umur gimana? Umur juga ditentukan oleh karma kah? Gini, kalau kita ngomongin umur, itu juga nggak terlepas dari bagian bagaimana kita merawat diri. Saya pernah ketemu satu cerita menarik, Mbak, dari seorang nenek-nenek yang usianya 120 tahun. Oke. Begitu ditanya, apa resep panjang umurnya? Jawabannya menarik banget. Jawabannya cuma sesederhana, saya nggak pernah tahu rasanya kenyang, kata dia. Artinya, dia menjaga makan, dia menjaga nutrisinya, dia menjaga tubuhnya, mungkin juga dia menjaga mentalnya, mungkin juga dia macam-macam lah ya. Sehingga saya rasa meskipun yang disebut bahwa usia adalah rahasia Tuhan gitu misalkan, tapi kalau kita tidak menjaga dan tidak merawat diri ini, saya rasa perawatan itu juga bagian dari bagaimana kita eksistensi dalam umur gitu. Ya katakanlah kalau kita jorok terhadap diri, makan jorok, tidur nggak beres, diisi overthinking mulu gitu. Saya rasa konteksnya adalah bagaimana kita dalam tanda petik memperpendek umur juga sih gitu. Ketidakhati-hatian dan seterusnya gitu. Nah jadi kalau boleh pakai bahasa yang sederhana bahwa karmamu menentukan kualitas umurmu sih. Meskipun seberapa lama atau kapan selesainya bukan urusan kita, tapi yang saya lebih penting buat saya adalah kualitas umurnya seperti apa sih gitu. Panjang gak berkualitas, pendek berkualitas itu juga impactnya kan beda gitu. Oke. Tapi maaf Mas Abu, ini mungkin agak triggering, tapi ini ada suatu cerita yang cukup dekat lah ke saya. Jadi ada seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya, tapi nggak kejadian, Mas. Dia sudah sebulat itu tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tapi digagalkan dan tidak hanya sekali. Itu apa yang terjadi ya, Mas ya? Belum jatuh tempo aja. Kan segala sesuatu ada jatuh tempo kan. Karena setiap kita menanam ada masa berbuahnya, nggak bisa dicepetin, nggak bisa dilambatin. Saya punya pengalaman juga ketemu sama orang yang udah 16 kali mencoba membunuh dirinya. Nggak kejadian-kejadian juga gitu. Karena ya belum jatuh tempo gitu. Tapi ya at the end of the day semua pilihan dan seterusnya kita nggak bisa ngelawan yang namanya realitas tadi gitu. Itu sih poinnya. Oke, baik. Mas Abu sudah sering sekali dan banyak sekali bertemu dengan manusia dengan kriteria personality yang berbeda-beda, cerita manusia hidup yang juga sakit beda-beda. Lagi. Menanggung salibnya masing-masing. Kalau kamu sekarang, Mas, apakah lebih optimis atau justru lebih pesimis terhadap masa depan manusia setelah bertemu dengan begitu ragamnya manusia? Saya tuh nggak terlalu memikirkan masa depan kayak apa sih. Karena saya rasa jauh lebih penting bukan masalah optimis dan pesimis, tapi yang jauh lebih penting menurut saya itu realistis aja sih. Gitu. Jadi ketemu orang nanti pesimis manusia akan gimana, nanti optimis. Saya rasa optimis, pesimis dan seterusnya yaitu hanya pandangan-pandangan future lah ya. Tapi buat saya nggak terlalu memikirkan masa depan seperti apa, akan seperti apa dan lain-lain. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa dilakukan terbaik saat ini gitu. Karena satu poin di mana optimistik, wah ini kelihatan kayaknya banyak orang yang lebih sadar gitu misalnya. Atau ini gimana ya masih banyak orang yang terdogma dan terdoktrin yang gak pakai akal gitu misalnya. Ya itu variasi hidup sih buat saya. Tapi realistisnya adalah apa yang bisa saya lakukan terbaik dengan kondisi seperti ini gitu. Karena kondisi di atas maupun di bawah ya dua-duanya gak bisa lepas untuk kita hadapi kan sebenarnya. Jadi saya gak ngelihat optimistiknya, pesimistiknya, tapi yang saya lihat adalah realitas bahwa ya hidup berjalan dengan seapa adanya gitu. Jadi ya move on aja sih. Dari obrolan kita sejauh ini Mas Abu, yang saya tangkap sebenarnya adalah hidup tuh sebenarnya simpel, hidup tuh sebenarnya mudah, kita aja ngebuat ribet terkadang. Hidup tuh simpel, yang ribet drama hidup namanya.
Benar. Jadi terima kasih Mas Abu sudah diingatkan kembali untuk kembali sadar, kembali realistis, nikmati hidupmu sekarang, masalah besok ya adalah misteri. Silakan menikmati hidupmu yang kamu punya sekarang. That's it. That's Sebagai pertanyaan terakhir Mas Abu, Ya. kalau hidup ini memang seperti sekolah, selalu ada pelajaran, apa yang menurut kamu paling sering diulang supaya manusia ini benar-benar paham? Yang paling sering diulang adalah yang belum dilampaui. Apapun itu. Karena masalah yang sama akan datang sebelum kita melampaui masalah itu. Kelasnya nggak akan bisa dilampaui ketika kita belum lulus di kelas itu gitu. Jadi jawabannya pasti beragam. Ketika orang punya isu untuk tidak memaafkan, maka yang akan datang adalah orang-orang yang sulit untuk dimaafkan. Gitu. Jadi artinya kita akan selalu dihadirkan segala sesuatu di mana kurikulum kita pada saat itu untuk dilampaui gitu. Sehingga sampai kita belajar dan sampai kita melepaskan atau menerima dan bisa melampaui, di situ kita akan masuk ke kelas yang baru. Jadi apapun yang sekarang berulang-ulang, jangan-jangan kelas yang di-hair terus, yang di-repeat terus. Di-hair. Iya. Kelihatan angkatannya ya. Kelihatan. Kalau umur-umur 27 kan gitu ya. Di remedial terus. Jadi mulai sadarilah bahwa segala sesuatu yang looping, mungkin itu pembelajaran yang belum selesai. Jangan kabur dulu ke yang lain sebelum loopingan yang lama itu belum diselesaikan gitu. Gitu intinya. Iya sih Mas, karena kadang-kadang saya pun juga ikut mengalami, kadang-kadang tuh masalah muter terus di sana. Dikasih ketemu lagi dengan orang yang setipe. Iya. Mungkin balik lagi ya reaksi saya yang seharusnya berbeda atas masalah itu ya. Betul, karena cuman beda body aja nanti gitu. Cuman beda tempat, cuman beda wilayah, tapi isusnya sama. Same problemnya di situ-situ juga gitu. Cuman beda ketemu sama orang yang beda, tapi problemnya tetap itu gitu. Karena balik lagi satu hukum bahwa kalau kita belum menyelesaikan yang satu, ya kita nggak akan bisa naik kelas gitu. Nah jadi problem looping adalah satu sinyal bahwa ayo dong, ini yang kamu tutup-tutupi, yang kamu pretending oke-oke aja, yang kamu merasa ditekan untuk kamu nggak jujur, it's time untuk boleh jadi kamu harus memperhatikan yang satu ini gitu. Itu sih, karena pasti akan looping sih Mbak. Oke. Sebagai tips penutup Mas Abu, bagaimana caranya supaya kita bisa terus melatih kesadaran? Karena semua inti dari pembicaraan kita pada hari ini salah satunya adalah menjadi manusia yang sadar. Ya. Bagaimana cara melatihnya Mas? Cara melatihnya ya latihan. Nggak ada cara lain. Kesabaran itu bukan anugerah. Memaafkan itu bukan anugerah. Ikhlas itu bukan anugerah. Dermawan itu bukan anugerah. Tapi bagaimana aku mau melatih menjadi seperti apa yang tadi saya ucapkan. Karena semuanya itu skill, Mbak. Memaafkan itu skill. Sabar itu skill. Pertanyaannya bagaimana aku pengen jadi orang yang bahagia. Skill yang tiap hari dilatih adalah membenci gitu. Kan aneh. Saya pengen jadi orang yang ikhlas, tapi tiap hari yang dilatihnya julid mulu gitu misalnya. Kan aneh gitu. Jadi pada akhirnya we are what we repeat. Artinya apa? Jangan pernah lelah untuk berlatih. Oke, baik.